dari kelompok 4, kelas 11.1 akan menjelaskan mengenai pengertian, sejarah, dan teori sel. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Suci Febrianti. Nama saya Korina Rabi. Nama saya Alvira Doyani Sundapa. Saya Ceria Mutiara. Nama saya Jailani. Nama saya Farhan Fauzanhat. Selamat menyaksikan. Yang pertama, mengenai pengertian sel. Sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Sel membentuk bagian-bagian tubuh organisme seperti jaringan, organ, dan sistem organ. Di dalam sel berlangsung berbagai proses kehidupan seperti metabolisme, pertumbuhan, pembelahan, dan reproduksi. Semua makhluk hidup, baik yang bersel satu atau uniseluler seperti bakteri, maupun yang terdiri dari banyak sel atau multiseluler seperti tumbuhan, hewan, dan manusia, tersusun atas sel. Sel pertama kali diobservasi dan diidentifikasi oleh fisikawan asal Inggris bernama Robert Hooke pada tahun 1665. Kemudian, dua ilmuwan asal Jerman yaitu Schwann dan Schleiden mengemukakan prinsip dasar baru sel pada tahun 1893. Sel dianggap sebagai blok bangunan kehidupan karena semua proses kehidupan berlangsung di dalam sel. Sel dapat berdiri sendiri pada organisme uniseluler atau bekerja sama membentuk jaringan dan organ pada organisme multiseluler. Dan sel memiliki bagian-bagian penting seperti membran sel, sitoplasma, dan inti sel atau nukleus, serta organel-organel lain tergantung jenisnya. Sejarah penemu sel yang pertama yaitu Robert Hooke pada tahun 1665. Robert Hooke adalah ilmuwan asal Inggris yang pertama kali menemukan istilah sel. Hooke mengamati potongan gabungan sel mati dari jaringan gabus tumbuhan menggunakan mikroskop buatannya sendiri yang masih sangat sederhana. Robert Hooke, ia mengamati struktur seperti kotak-kotak kecil berlubang seperti sarang lebah. Kemudian, ia menamai struktur tersebut sebagai selulae atau bahasa latinnya yaitu sel penjara. Catatan penting yang diamati oleh Hooke bukanlah sel hidup, tetapi dinding sel tumbuhan yang kosong atau mati. Kesimpulannya, Robert Hooke adalah orang pertama kali yang menggunakan istilah sel, tapi belum benar-benar melihat sel hidup. Yang kedua yaitu Anthony van Leeuwenhoek, periode 1674. Anthony adalah ilmuwan asal Belanda, seorang pembuat lensa dan ilmuwan otodidak yang pertama kali mengamati sel hidup. Mikroskop buatannya bisa memperbesar sampai 200 sampai 300 kali lipat, jauh lebih kuat dari mikroskop Hooke. Anthony melihat organisme mikroskopis hidup seperti bakteri, protozoa, dan sperma. Anthony mengamati dari air rendaman jerami, air liur, dan air darah. Istilah yang digunakan, ia menyebut makhluk kecil-kecil itu disebut animalcules atau hewan kecil. Anthony berkontribusi sebagai orang pertama yang melihat dan mendeskripsikan sel hidup. Anthony juga dijuluki Bapak Mikrobiologi karena jasanya dalam menemukan dunia mikroorganisme. Yang ketiga ada Matthias Selden, periode 1838, ahli botani asal Jerman. Menyatakan bahwa semua bagian tumbuhan tersusun dari sel. Mengamati berbagai bagian tumbuhan di bawah mikroskop, menyimpulkan bahwa sel adalah unit dasar kehidupan tumbuhan. Yang keempat ada Theodor Schwann, periode 1839, ahli geologi asal Jerman, bekerja sama dengan Selden, menyimpulkan bahwa semua hewan juga tersusun atas sel. Dengan Selden, ia menyusun teori bahwa semua makhluk hidup tersusun atas sel. Sel adalah unit dasar struktur dan fungsi dalam makhluk hidup. Yang kelima ada Rudolf Virchow, periode 1855, penyempurna teori sel, asal Jerman, seorang dokter dan ilmuwan. Menolak teori bahwa sel muncul secara spontan atau generatio spontanea.
mengemukakan prinsip penting omniselula eselula. Setiap sel berasal dari sel sebelumnya. Artinya, sel hanya dapat muncul dari pembelahan sel yang sudah ada. Guys. Berikut ini beberapa teori tentang sel yang perlu dipahami. Yang kesatu, sel adalah kesatuan atau unit struktural pada makhluk hidup. Teori ini dikemukakan oleh Jacob Sheldon sekitar tahun 1804 sampai 1801. Juga Theodor Swan sekitar tahun 1810 sampai 1802. Pada tahun 1839, Sheldon mengamati sel tumbuhan secara mikroskopis. Di waktu yang bersamaan juga, Swan melakukan pengamatan pada sel hewan. Hasil pengamatan keduanya dapat ditarik kesimpulannya, yaitu yang kesatu, pada setiap makhluk hidup terdiri atas beberapa sel, dan yang kedua, sel merupakan unit struktural terkecil pada makhluk hidup, dan yang terakhir, organisme bersel satu terdiri atas satu sel saja, atau juga bisa disebut uniseluler. Adapun organisme yang terdiri atas lebih dari satu sel disebut organisme bersel banyak, atau bisa disebut juga dengan multiseluler. Yang kedua, sel sebagai unit fungsional makhluk hidup. Maxwell dari tahun 1825 sampai 1874 mengatakan bahwa protoplasma adalah dasar fisik dari sebuah kehidupan. Protoplasma tidak hanya sebagai bagian dari sel secara struktural saja, namun termasuk juga bagian penting sel yang berperan sebagai tempat berlangsungnya reaksi kimia kehidupan. Inilah alasan munculnya teori sel yang menjelaskan bahwa sel merupakan kesatuan fungsional kehidupan. Yang ketiga, sel sebagai unit hereditas makhluk hidup. Ilmu pengetahuan dan teknologi telah mendorong penemuan sejumlah unit penurunan sifat yang ada dalam nukleus, yaitu kromosom. Dalam kromosom ada sebuah gen yang merupakan unit pembawa sifat tersebut. Melalui penemuan tersebut, kemudian muncul teori bahwa sel adalah unit hereditas makhluk hidup.